Yes. Bapak Ibu, mari kita fokuskan hati kita sepanjang hari ini. Kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih ada di luar, kami undang untuk boleh masuk ke dalam. Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang masih ada di luar untuk boleh segera masuk ke dalam. Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita juga persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan apa yang ada di rumah untuk nanti kita boleh bersama-sama mengikuti perjamuan kudus dari rumah masing-masing. Haleluya. Shalom. 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 Haleluya, kita boleh bersyukur buat kemurahan kebaikan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita memasuki di bulan yang baru. Hampir 1 semester kita lalui di tahun 2022. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi Raja di atas segala Raja. Oleh karena itu ibadah ini akan ditahbiskan oleh hambanya Bapak Pendeta John Maksi Pinaria. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Terlebih kita akan memohon pimpinan Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal sampai pada selesainya. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk menikmati hidup yang Kau anugerahkan. Untuk itu Tuhan, kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Di tempat ini kami boleh berhimpun bersama-sama untuk meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu. Untuk itu berkenallah Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, berdaulat bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. Kami bersama-sama dengan seluruh umat-Mu yang ada di seluruh pelosok bumi ini. Kami datang mulai dari pagi, siang sampai dengan malam hari nanti. Kami memohon melawatan kuasa-Mu turun atas kami semua. Amin. Mari Tuhan Bapa yang kekasih, Engkau tinggal di hati kami, memberikan sukacita damai sejahtera, dan kami akan bergirang di dalam kasih-Mu. Tuhan memberkati ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Bukan satu kebetulan ketika kita hadir pada pagi hari dan mengikuti ibadah baik dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Karena hari ini kita sedang merayakan turunnya pencurahan Roh Kudus, mengingat peristiwa 2000 tahun lebih yang lalu, di mana murid-murid Yesus sedang menantikan pencurahan itu. Dan setiap kita yang datang, setiap kita yang ikut ibadah pada pagi hari ini, meresponi panggilan Tuhan untuk kita boleh mengingat peristiwa itu dan siapkan hatimu menerima lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Katakan di hadapan Tuhan, ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang, inilah kerinduan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Amin. Puaskan sekarang kerinduanku.
Tuhanku. Ya Roh Kudus, kami haus akan Engkau Tuhan. Padamu puaskan kami pagi ini Tuhan. Puaskan sekarang kehidupanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kau menuntun setiap kami, Kau menuntunku. Kami perlu pimpinan-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau boleh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Karena kami boleh menikmati hadirat-Mu. Yes Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus berbicaralah bagi setiap kami. Kami rindukan curahan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi. Ku yakin Tuhan. Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu pagi hari ini. Engkau sudah hadir di rumah-rumah, Kau di tempat ini dengan dahsyat. Kuasa-Mu tak terbatas bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kebenaran terjadi. Ku yakin Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi. Yang merasakan kemenangan Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita katakan, ku yakin Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Amin. Lawan setiap hati kami. Jangan biarkan kami terlawan dan Tuhan. Amin. Haleluya. Kesembuhan. Yes. Terjadi. Kebebasan. Terjadi di sini. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Ketika Roh Kudus turun, sanggup melepaskan setiap yang terbelenggu dalam nama Yesus. Yang terikat dibebaskan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami kelemahan lesu dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Taruh roh puji-pujian atas setiap kami Tuhan. Kami mau menari melompat bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap menerima curahan anggur yang baru pagi hari ini. Dalam nama Yesus yang siap sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, berikan salam kiri kananmu. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Yang siap terima curahan Roh Kudus, berikan salam yang terbaik saudara-saudaramu. Hari ini Roh Kudus curahkan dengan sangat dahsyat. Ketika engkau buka hati, engkau akan terima lawatan Tuhan. Roh Kudus tercurah di rumah ini. Rasakan urapannya, memulihkan rumahnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Hari ini harinya siapa saudara?
haleluya. Ketika Roh Kudus turun, Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, jika Roh Kudus turun maka engkau akan menjadi siapa? Saksiku. Amin. Mari kita bangkit. Gereja Tuhan waktunya bangkit di putaran yang terakhir. Waktunya sudah sangat singkat, saudara. Mari kita maju bersama. Kita menangkan pertandingan di babak terakhir. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau bangkit. Sama-sama katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Sama-sama maju, adik. Bangkit dan kuasa. Yes, silakan duduk Bapak Ibu saya dikasih Tuhan. Haleluya. Asik kuat muji Tuhan, amin. Ya, kita akan teruskan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah menjadi gaya hidup kita memuji menyembah Dia. Tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita mau Tuhan berbicara dengan leluasa. Di hari pencurahan Roh Kudus ini, kita boleh menikmati, tenggelam di dalam rohnya. Deeper in love with you, Jesus. Haleluya. Deeper in love with you. Deeper in love.
diberilah rasakan kedalaman cinta kita buat Dia. Yes Tuhan, I love you more than everything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you, Lord. Mari siapkan hatimu, nyatakan kerinduanmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatku. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat. Inilah kerinduan kami Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, kami mau ada di hadirat-Mu. Teliti setiap hati kami pagi ini yang menantikan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, kami menantikan Engkau berkata-kata pagi ini Tuhan. Mari yang menantikan Tuhan, kita bangkit berdiri, kita katakan lebih dalam lagi. Yes, kami mau lebih dalam Tuhan. Hanya Engkau jadi Tuhan kami. Engkau harta yang paling berharga dalam hidup kami. Lebih dalam lagi, ku cinta Yesus. Segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Ungkapan hati kami yang terdalam bahwa kami mau mengasihi-Mu. Pagi hari ini kami terhimpun di tempat ini. Kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Tentunya kami senantiasa menantikan pengurapan Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan tercurah atas kami. Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati kami. Tuhan, mari lawat kami setiap umat-Mu yang sudah boleh berhimpun saat ini di tempat ini, maupun mungkin masih ada yang boleh menyaksikan di rumah, yang boleh mengikuti ibadah ini. Kami sama-sama dilawat Tuhan, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu secara khusus. Mari Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua. Tuhan, berbicaralah karena sungguhnya kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Iya, Shalom.
Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan karena kembali hari ini kita datang di hadirat Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan tentunya. Dan tentunya Tuhan berjanji untuk Ia terus memelihara hidup kita, menjaga dan melindungi. Puji Tuhan, kita sudah melewati hari-hari yang penuh dengan peperangan. Tentunya kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada amin? Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jemaat Philadelphia tetap utuh dalam penyertaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, barusan kita boleh melewati hari pencurahan dan bahkan hari ini hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. 10 hari kita berdoa, puji Tuhan, lewat mesbah doa yang kita boleh saksikan bersama setiap hari, setiap malam. Dan mengiring perjalanan mesbah doa selama 1 tahun, dilanjutkan karena dimulai mesbah doa 1 tahun itu, selama 1 tahun, dimulai dari doa pencurahan 10 hari tahun lalu. Dan kemudian di tahun ini juga kita masih bersama-sama di doa 10 malam. Dan puji Tuhan hari ini hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, kita boleh bersama-sama untuk boleh beribadah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap orang percaya tentunya ada Roh Kudus yang menyertai kita semuanya. Namun sejauh apa kita memiliki pengalaman dengan Tuhan, dan tentu itu masing-masing pergumulan. Ya, masing-masing kedekatan kita dengan Tuhan. Semalam saya sampaikan kalau kita belum tahu arti bagaimana dipenuhi Roh Kudus, ya dekatkan diri lagi dengan Tuhan. Saya mau sampaikan tadi juga sudah disebutkan tadi waktu mimpin pujian, menyebutkan bahwa di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Yesus menyatakan kepada mereka, dikatakan di ayat yang ke-7 Kisah Rasul 1, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin ya. Bahwa Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, Dia akan menyatakan kehendaknya, lawatannya, curahan Roh Kudusnya akan hadir dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh berpegang kepada ketetapan Tuhan. Saya sampaikan dalam pengkhotbah 12 beberapa malam yang lalu, pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 dan 14, bahwa adalah lebih baik kalau kita mau perhatikan baik-baik. Coba tayangkan pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-13 dan 14. Kita boleh baca bersama-sama, ya. Pengkhotbah, minta tolong ditayangkan pengkhotbah 12, ya. Bisa ditayangkan? Di layar. 12 ayat 13 dan 14. Kita boleh baca bersama-sama. 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini adalah kewajiban kita untuk berpegang kepada perintah-perintahnya. Karena itulah yang ditetapkan, apapun yang kita sudah baca, yang kita sudah dengar, Tuhan perintahkan supaya kita pegang penuh, pegang teguh apa yang disebut dengan perintah-perintah Allah. Karena itulah yang kita akan dapatkan kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Ada ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, tetapi perlu kita tahu bahwa di dalam diri kita, Paulus mengatakan, di saat aku mau melakukan yang baik, ternyata yang tidak baik ada padaku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita berdiri di dua sisi.
kita hidup di dua sisi. Bahwa di sisi kedagingan kita yang identik dengan dunia ini, itu adalah penghambat bagi kita. Tetapi di sisi manusia rohani kita adalah milik kepunyaan Allah. Dan tentunya itulah yang kita harus perjuangkan sebagai orang percaya supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kembali lagi, hari-hari ini kita perlu tahu bahwa Tuhan menginginkan saudara dan saya untuk hidup berkenan di hadapannya. Supaya apa? Supaya apa yang Dia inginkan atau Tuhan inginkan kepada kita terpenuhi, yaitu mengalami kepenuhan roh. Karena sesungguhnya roh itu berdaulat bukanlah di tempat ini, bukan di gedung yang mewah, tetapi dia hadir di dalam milik kepunyaannya, di dalam hati saudara dan saya. Amin. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kalau nantinya Roh Kudus datang, Dia akan menyatakan kehendaknya di dalam kita. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bahwa saudaralah yang akan boleh menyampaikan. Kalau di sini berbicara tentang tempat ini yang luar biasa, tetapi kembali lagi kita keluar dari tempat ini kosong dan tidak ada gunanya. Yang berguna adalah saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu Tuhan izinkan, Tuhan kehendaki supaya kita mengalami namanya pencurahan Roh Kudus, mengalami yang namanya Pentakosta, di mana kita akan mengalami sesuatu hal yang tidak bisa dibayar dengan apapun, tetapi itu seharga pertobatan. Jadi kalau kita bertobat sungguh-sungguh, maka Roh Kudus itu akan tinggal di dalam hati kita. Dia akan penuhi kita. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus? Saya mau tanya. Ciri-ciri yang dipenuhi Roh Kudus yang bagaimana? Ada yang mau jawab? Apakah yang penuhi Roh Kudus itu adalah orang yang berkarunia bahasa roh? Tentu tidak. Itu bahasa roh adalah bahasa yang akan dinyatakan waktu kita berkumpul bersama-sama orang-orang yang percaya, bahwa bahasa roh itu adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dia berkarunia dengan bahasa roh yang apa? Membangun dirinya sendiri. Bahasa roh itu identik dengan sesuatu hal yang meneguhkan, menguatkan kita secara pribadi, bukan meneguhkan orang lain. Bahasa roh itu memimpin kita supaya kita berdoa dalam bahasa roh. Kita berbahasa roh supaya kita benar-benar ada di dalam pimpinannya. Kita memohon supaya kekuatan dari Allah ada pada kita di dalam hal menjalankan tugas sebagai orang yang melayani. Puji Tuhan. Di sini ada yang berkarunia bahasa roh. Paulus katakan, aku lebih daripada kalian. Ya, tapi aku lebih baik memakai satu kata. Bernubuat. Itulah yang Tuhan mau supaya kita terima. Ada karunia-karunia, banyak karunia yang kita bisa miliki dalam yang Tuhan mau sediakan. Tetapi yang paling penting yang Tuhan mau supaya kita bernubuat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari pencurahan ini Tuhan mau supaya kita dilawat oleh roh. Bukan berbicara tentang karunia bahasa roh. Tetapi hari ini kita sedang dipimpin oleh Tuhan supaya kita memiliki kuasa, otoritas. Ya, di sini dikatakan bahwa supaya engkau pergi untuk memberitakan kebenaran. Kemana? Ke ujung-ujung bumi. Orang yang dipimpin roh akan pergi untuk memberitakan kebenaran. Orang yang dipimpin roh, dia akan pergi untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Orang yang dipimpin roh adalah orang yang akan selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Orang yang dipimpin oleh roh akan menjadi orang yang senantiasa hari-harinya dapat dibaca orang sebagai orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ada amin. Itulah orang yang senantiasa dipimpin oleh roh. Bagaimana kalau kita bilang kita dipimpin oleh roh, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan sikap sebagai orang yang beriman? Jadi segala sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan. Apa itu? Yang tadi dalam pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah sangkal itu hal itu. Namun kita perhatikan hari Pentakosta, di sini dikatakan tentang hari Pentakosta. Saya mau bacakan di ayat yang keempat dan ayat yang kelima.
yang Tuhan mau supaya hal itu terjadi. Pada suatu hari, ayat 4, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus sedang makan bersama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Hari pencurahan Roh Kudus, 10 hari. Itu penting. Bapak Ibu, 10 hari itu adalah hari penantian. 10 hari adalah hari di mana mereka bersungguh-sungguh berkumpul dan berdoa. Saat mereka berkumpul dan berdoa itu adalah di mana mereka sudah melihat dan menyaksikan sendiri Tuhan Yesus terangkat. Dan kemudian mereka berhimpun dalam satu tempat. Di tempat itu mereka bertekun dan berdoa, bersepakat, bersehati. Itu penting. Makanya mereka akhirnya dipenuhi oleh Roh. Jadi suatu perhimpunan yang sungguh-sungguh. Coba kita baca di ayatnya yang ke-14 dikatakan begini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Kita baca dari ayat 13-nya. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Barnabas, dan Simon orang Zelot, dan Yudas. Mereka ini adalah murid-murid Tuhan yang menyaksikan bagaimana Yesus terangkat. Dan mereka sangat percaya seperti yang dikatakan. Jangan tinggalkan tempat ini, di ayat yang keempat dikatakan. Sampai engkau penuh. Engkau menerima apa yang aku berikan. Karena Tuhan sudah berjanji sebelumnya. Di Yohanes 16 ayat yang ke-7. Adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, maka aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini mereka pegang. Dan kemudian setelah mereka menyaksikan Yesus terangkat, mereka bersepakat naik masuk dalam satu tempat. Mereka bersepakat untuk bertekun di dalam doa. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah mereka bertekun dalam doa? Perhatikan, buka pasal yang kedua. Pasal yang kedua apa kita lihat di situ? Pasal yang kedua dari ayat 1 kita baca bersama-sama. 2, 3 sampai pada hari Kisah Rasul 2. Kisah 2 ayat 1 sampai seterusnya kita baca. Kisah Rasul 2. Ya, ayat 1 kita baca bersama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lanjut. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lanjut. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lanjutkan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa. Sampai di sini dulu. Bahasa-bahasa lain itu bukan bahasa roh yang seperti kita dengar banyak orang. Bahasa-bahasa lain itu adalah bahasa dari satu daerah yang saya tidak pernah saya tidak pernah kira-kira ke Papua. Saya berbahasa Papua saat ini di sini. Dan orang Papua di sini yang tinggal di sini, bukankah dia itu orang Manado? Kok dia bahasa Papua? Atau bukankah dia itu orang Batak? Kok dia berbahasa Papua? Nah, maksudnya itu. Maksudnya itu. Mereka di sini dari sekian banyak suku, mereka berkumpul dalam satu tempat, tapi mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa tertentu. Saya sebagai orang Buton, saya orang Manado Buton ya. Tapi saya berbahasa Jawa, padahal saya nggak ngerti bahasa Jawa. Tapi orang Jawa di sini mereka terheran-heran. Bukankah itu Pak John itu adalah orang
Manado, kok dia bisa berbahasa Jawa ya? Wah, kapan dia belajar? Saya selama ini tidak pernah menyaksikan Pak John itu pakai bahasa Jawa. Tetapi juga kita di situ ada Pak Hari yang bukan orang Buton. Wah, dia pakai bahasa Buton, tapi saya ngerti bahasa itu. Nah, itulah bahasa yang bahasa-bahasa lain. Nah, semua orang yang terhimpun di situ mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk apa? Untuk mengatakannya. Lanjutkan. Ayat selanjutnya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh. Ingat, ada kata saleh. Jadi bukan orang-orang sembarangan, tetapi orang-orang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit, dari segala bangsa, garis bawahi bahwa mereka berhimpun dari sekian golongan orang. Lanjutkan. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Seperti tadi yang saya katakan, saya orang Buton, saya berkata-kata bahasa Jawa, tapi di sini ada Pak Hari orang Jawa yang berkata-kata bahasa Buton. Saya ngerti apa yang dia bilang. Nah, itu artinya Roh Kudus bekerja begitu luar biasa di antara kita. Nah, kalau berbahasa roh tadi adalah bahasa itu yang disampaikan itu adalah bahasa primitif yang tidak dimengerti. Baik kita sendiri kita tidak mengerti. Makanya kita memohon supaya ada penafsiran untuk disampaikan. Kalau Paulus katakan jika tidak ada yang menafsirkan, berhenti, jangan berbahasa roh. Jika engkau berbahasa roh itu sedang membangun dirimu sendiri. Biarlah engkau berbahasa roh di dalam doamu. Pada waktu engkau sedang berbahasa roh, biarlah engkau meminta juga supaya ada karunia, ada sesuatu yang bisa, ada karunia yang untuk menafsirkannya. Nah, maka itu boleh. Sebanyak-banyaknya 2 orang, yang lain berhenti, jangan berbahasa roh. Paling banyak 3. 1 demi 1, tidak boleh banyak-banyak. Ini saya sampaikan, ini Alkitab. Tidak boleh banyak-banyak. 1 orang naik bahasa roh, yang 1 menafsirkannya. Jangan ribut. Gereja sekarang mengajarkan tentang hal seperti itu. Di mana-mana diajarkan bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Akhirnya ribut di situ. Dan akhirnya datang orang yang belum percaya. Dia bilang, mereka sedang mabok. Kalau kita baca di situ dalam Kisah Rasul 2 itu terusnya, ya, mereka mabok katanya. Mereka salah nggak kalau mereka bilang mabok? Nggak salah, mereka tidak mengerti. Jadi Paulus katakan bahasa roh itu adalah bahasa yang sedang membangun dirinya sendiri. Dia sedang berkata-kata kepada Allah, tetapi dia sendiri tidak mengerti bahasa itu. Jadi jika tidak ada yang menafsirkan, berhenti, jangan berbahasa roh. Dan dalam hal ini Paulus katakan, aku lebih daripada kalian, tetapi lebih baik aku memakai satu kata, yaitu bernubuat. Itulah pentingnya. Saya bersyukur untuk hal itu. Saya dulu mau di tengah orang banyak, saya berbahasa roh. Jangankan di tengah orang banyak, di tengah orang umum, di bus, saya berbahasa roh. Setelah saya dapat itu, puji Tuhan, terima kasih. Saya hanya berbahasa roh jika saya sedang berdoa. Saya berdoa sendiri, istri saya pernah tinggalkan saya. Kami sedang berdoa, saya berbahasa roh, dia tinggal, dia pergi tidur. Karena dia tidak memiliki karunia bahasa roh. Saya memiliki karunia bahasa roh. Saya ngerti. Kenapa? Karena setelah saya berbahasa roh, Tuhan memberikan kepada saya hikmat untuk memahaminya. Nah, inilah pentingnya. Betapa pentingnya kita mengerti tentang Alkitab ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangunlah hidupmu, bangunlah imanmu, maka engkau akan mengerti tentang Alkitab ini. Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang tersembunyi. Saya tidak akan melarang orang berbahasa roh, tetapi tertib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah itulah yang dikatakan bahwa mereka sedang menanti-nantikan Tuhan. Dan terjadilah di 10 malam setelah mereka berdoa, berkumpul bersama, terjadilah sesuatu pencurahan. Di dalam pasal yang kedua tadi dikatakan bahwa di situ tercurah Roh Kudus seperti lidah-lidah api melawat mereka, memenuhi mereka, sehingga akhirnya mereka mendapatkan karunia untuk berbahasa dengan bahasa-bahasa, dengan berkata-kata dengan bahasa lain.
Dan luar biasa. Saya kira kalau kita di sini bersepakat, saya percaya bahwa hal itu akan terjadi di tempat ini. Ada amin? Terjadi. Tapi karena kita tidak memiliki suatu kesepakatan, ya jangankan ini, bisa aja suami istri tidak terjadi. Ya, tapi bersyukur kita kepada Tuhan. Sekalipun pribadi lepas pribadi, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Ada amin? Tidak usah cemburu dengan orang yang berkarunia bahasa roh. Tetapi usahakanlah kalau engkau memiliki karunia bahasa roh, pakai itu untuk pribadi membangun imanmu. Maka Tuhan akan melawat engkau. Dia akan menjamah engkau. Ya, betapa pentingnya bahasa roh itu. Saya sangat percaya. Dan saya adalah pemakai bahasa roh. Ya, saya adalah orang yang aktif pakai bahasa roh. Di mana saja saya pakai bahasa roh. Tapi bahasa roh, orang yang kepenuhan dengan roh, bukan berarti orang memakai bahasa roh. Perlu mengerti ya? Ya, orang yang penuh roh bukan berarti harus dia memiliki bahasa roh, karunia bahasa roh. Tidak. Orang yang penuh dengan roh adalah orang yang aktif dalam Tuhan. Yang tadi Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-13. Nah, di dalam hal inilah kita akan tahu. Dan pada waktu mereka sedang berkumpul bersama-sama, turunan Roh Kudus seperti lidah api melawat mereka dan memenuhi mereka. Ini luar biasa. Bapak Ibu, ingat, ada sesuatu hal yang Tuhan mau di dalam diri kita. Dia mau untuk sepenuhnya bebas. Dia berdaulat di dalam kita. Untuk kita dipenuhi. Karena di dalam kepenuhan roh itu bukan hanya berbahasa dan berkarunia. Tapi ada kenikmatan yang lebih hanya daripada sekedar berkarunia. Ada amin? Itulah yang tidak bisa dikatakan oleh bibir mulut lidah kita. Orang yang penuh dengan roh bukan hanya bibir yang berkata, tetapi hatinya. Hatinya akan penuh dengan damai, hatinya akan penuh dengan sukacita, hatinya akan melimpah dengan syukur, hatinya akan mengalami yang disebut ya hadirat Allah. Dia tahu bagaimana dia sedang ada di dalam Tuhan, bagaimana dia sedang dilawat Tuhan. Itulah orang-orang yang ada di dalam kesungguhan untuk boleh senantiasa ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan akan memberkati kita kalau kita sungguh-sungguh. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, baca baik-baik untuk hal ini. Kalau yang tadi yang saya katakan bisa baca di dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus 14, ya. Baca di sana dari 1 Korintus 12 sampai 1 Korintus 14. Baca baik-baik. Hal-hal itu adalah hal yang penting. Perlu kita perhatikan dengan baik. Bahwa itu akan membawa kita kepada suatu peningkatan iman. Dan Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan, saya kira demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam perjamuan. Dan untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita berdoa untuk firman yang kita sudah mendengarkan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menyatakannya bagi kami dan kami sudah membacanya, kami mendengarkannya, tapi kami mau supaya kami dapat melakukannya dengan baik dan benar. Oleh sebab itu Tuhan, mari lawat kami semua jemaat-Mu pada pagi hari ini. Ajarkan kami untuk kami dapat memahami dengan baik kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat melakukannya dengan baik dan benar, apa yang kami dapat daripada kebenaran firman itu sendiri. Tuhan, kami sungguh terbatas, tapi kami percaya bahwa Roh-Mu yang tidak dapat dibatasi oleh apapun, pada waktu Roh-Mu tinggal atau hadir dalam hati kami, sesungguhnya akan menyingkapkan banyak hal bagi kami. Amen. Untuk kami boleh memahami hidup yang di dalam Tuhan. Bagaimana kami dipenuhi oleh Roh, bagaimana kami hidup dalam pimpinan Roh, dan Tuhan akan memberkati kami. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu terbatas, kami hamba percaya bahwa Engkau tidak dapat dibatasi oleh apapun dan tidak terbatas. Engkau ada di hati kami. Amen. Mengerjakan semuanya, dan Tuhan memberkati kami. Makasih, demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saya undang untuk kita semua maju untuk para pelayan. Kita akan masuk dalam proses lebih lanjut. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Oke, kita akan berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia, dalam tubuh daging. Engkau terpecah-pecah, Engkau tercabik-cabik demi untuk menebus dosa kami. Darah-Mu tercurah untuk supaya menyucikan, menguduskan kami. Dan saat ini kami adalah tubuh-Mu yang terpecah-pecah itu. Kami kembali menjadi satu lewat perjamuan kudus, lewat ibadah kami, persekutuan kami. Kami satu di dalam iman, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kiranya proses perjamuan kudus ini ada roti dan anggur yang tersedia, cara tubuh-Mu dan darah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, uluran tangan-Mu kiranya menyucikan, menguduskan roti dan anggur ini, supaya lewat perjamuan kudus kami boleh mengalami mujizat, pemulihan, Haleluya. kesembuhan, dan kekuatan baru. Tuhan, mari Engkau Tuhan yang menyucikan, menguduskan roti dan anggur ini dari segala hal-hal yang najis, dan kuasa-Mu turun dan melawat. Tuhan memberkati. Amen. Dalam nama Yesus. Amin. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Satu dalam roh-Mu, Satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. tubuh dan darah-Mu Yang menyatukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri. Mari jemaat Tuhan yang sudah menerima roti dan anggur boleh bangkit berdiri. Yang belum menerima boleh lambaikan tangannya. Dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Dengan Bapa di
Perhatikan dengan baik, saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan demikian, sebelum ia membagi-bagikan dan sebelum makan roti dan minum anggur, dikatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus, makanlah. Tubuh Yesus terpecah-pecah karena dosa dunia ini, termasuk dosa saudara dan saya. Ia rela menderita karena ia mau menanggung semua dosa dunia ini. Ada cawan di tangan kita, angkatlah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus, minumlah. Kita tahu bahwa darah Yesus tercurah di kayu salib untuk menebus kita, untuk menyucikan kita, supaya kita boleh menjadi baitnya yang kudus. Kasih Tuhan Yesus. Yesus berkata bahwa suatu kelak dia naik, dia akan turun lagi. Dan saat dia naik, saat yang bersamaan rohnya turun dan dia tinggal di dalam saudara dan saya, bahkan di dalam hati orang yang percaya. Dan hari ini Roh Kudusnya tercurah atas kita. Haleluya. Dia mau supaya hati kita terbuka baginya. Makasih Tuhan Yesus. Terbuka di hadapan Tuhan. Karena tempat Tuhan di muka bumi ini tidak di tempat lain. Tidak ada yang layak untuk ia tempati. Tetapi dia menyediakan dirinya sendiri. Dia menyediakan supaya kita masuk menerima keselamatan itu, karena disitulah dia akan berdaulat. Dikatakan begitu berharga hidup kita di matanya. Amin. Kenapa? Karena kita adalah biji matanya. Haleluya. Kitalah penyambung lidahnya. Di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan di sana, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Sesungguhnya kita adalah gambaran Sang Khalik, di mana kita boleh menyaksikannya, melihat orang-orang di sekeliling kita. Itulah sebenarnya kita sedang melihat Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini, di hari Pentakosta, di mana Roh Kudus tercurah atas jemaat di tempat ini. Kami teramat percaya bahwa Engkaulah Allah yang hadir di hati kami pribadi lepas pribadi. Kami teramat percaya bahwa saat ini kami tidak ada yang membatasi. Kami hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Roh-Mu tinggal di dalam kami. Engkaulah Tuhan yang berdaulat saat ini di dalam hidup kami. Sesungguhnya Engkau tinggal di dalam pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami terima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tubuh-Mu yang terpecah-pecah, itulah kami. Tapi kami satu di dalam kasih Kristus, menyatukan kami. Oleh kematian-Mu di kayu salib, itulah yang menyatukan kami
menjadi satu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau menghidupinya. Kami mau supaya hidup di dalamnya. Lebih lagi kami senantiasa hari lepas hari boleh datang dan bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, terima kasih ini kami Tuhan. Berkati kami semua jemaat Philadelphia, baik saat ini yang ada hadir secara onsite maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti jalannya ibadah pada pagi hari ini. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Kepadamu kami naikkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang diberkati kita katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Serahkan kembali. Haleluya. Kita diberkati pagi hari ini, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya, baik yang di rumah-rumah maupun yang onsite. Haleluya. Saya bersyukur semuanya diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pengumuman pada pagi hari ini, adakah yang pertama kali hadir dalam ibadah kita pada pagi hari ini? Ya, puji Tuhan, jemaat yang setia. Warta gereja hari ini, ibadah minggu depan masih ada di tempat ini tanggal 12 Juni yang akan menyampaikan firman Tuhan Ketua Mada DKI Bapak Pendeta Romi Palit MTH. Selanjutnya info kegiatan gereja sepekan. Mesbah doa ada setiap malam, waktu tentatif bagi Bapak Ibu Saudara yang berteman dengan Facebook atas nama John Pinaria akan dapat notifikasinya ketika akan mulai ibadah ya. Ibadah tunas remaja setiap hari Senin jam 6 sore secara online. Unstoppable Generation sudah mulai onsite. Sabtu tanggal 11 Juni 2022 ada di rumah Saudari Intan Dr. Parlaungan ya, Dr. Laung di Jati Bening jam 6 sore. Kemudian ibadah kaum wanita Idaman Kristus setiap hari Sabtu jam 3 sampai dengan jam 5 secara online. Jadi siapapun Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu ya. Kemarin ada 16 yang ikut, seru. Ya, kalau ibadah wanita itu paling seru. Ibadah kaum pria ada hari ini, hari Minggu. Setiap hari Minggu jam 6 sore secara online. Ibadah kaum pria Idaman Kristus ya, semuanya di GGP Philadelphia itu Idaman Kristus. Jemaat Mesbah doa Jemaat Philadelphia setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Ya. Diharapkan semua para pelayan Tuhan boleh ambil bagian supaya kita boleh menyatukan frekuensi kita bersama dengan Tuhan. Info persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan rindu untuk juga memberikan persembahan, maka persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Winda Yanti dengan nomor 230135942 230135942 dan Bank Mandiri atas nama Gereja Gerakan Pentakosta Philadelphia nomor 1670003108510 1670003108510. Bukti transfer dapat dikirimkan ke WhatsApp dengan nomor 0813 8733 0000 0813 8733 0000. Laporan keuangan dapat Bapak Ibu baca di overhead. Ketika ada salah pencatatan bisa menghubungi Ibu Winda Yanti. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan baik untuk gedung, diakonia, misi, Natal, dan juga yang sudah mengembalikan haknya Tuhan. Biarlah setiap kita boleh melakukannya dengan setia. Tuhan Yesus pasti memberkati. Terima kasih juga yang sudah memberikan persembahan pembangunan.
Ya, ada rekening pembangunan yang Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah mungkin rindu untuk Gereja Gerakan Pentakosta segera menempati tempat ibadah yang permanen, dapat memberikannya ke Bank Siambi Niaga atas nama Gereja Gerakan Pentakosta dengan nomor rekening 8001 4018 1200 8001 4018 1200. Dan perlu diketahui juga bahwa GGP Philadelphia memiliki sosmed, ada Facebook GGP Philadelphia, ada Instagram GGP Philadelphia, YouTube GGP Philadelphia Bekasi, dan TikTok GGP Philadelphia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum follow, silakan follow, share, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya setiap ada konten yang baru tidak ketinggalan dengan update kontennya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita mau katakan bersama-sama bahwa Allah turut bekerja dalam setiap hidup kita. Percayakan hidup kita, karena hari ini kita percaya dan kita imani Roh Kudus dicurahkan. Kita sudah penuh dengan Roh Kudus, kuasa menyertai setiap langkah kita. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segala. Katakan Yesus lebih besar. Kita belajar sama seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah segala-galanya bagi kami. Engkau adalah Yesus lebih besar daripada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tatkala pagi hari ini Tuhan, tidak ada kata lain. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu atas kasih setiamu Tuhan, pertolongan, perlindungan, penyertaan Kau yang luar biasa bagi hidup kami. Ketika Engkau menyertai kami sepanjang malam hingga pagi hari Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kami satu kekuatan yang baru, kehidupan yang baru. Ajar kami Tuhan terus berharap, berseru dan berserah hanya kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang dahsyat. Terima kasih Bapa buat kepedulian Kau dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur ya Bapa, di mana firman-Mu sudah mendidik kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu begitu luar biasa dengan baik Tuhan. Ajar kami Bapa mau melakukan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Ajar kami terus Tuhan, terus berharap dan berserah hanya kepadamu. Terima kasih Bapa firman-Mu Tuhan yang sudah mengajar kami. Engkau memberkati juga Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Engkau berikan hikmat yang luar biasa Bapa buat hamba-Mu, supaya semakin hari semakin berseru dan selalu menyerahkan hidupnya sepenuhnya dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati keluarga Pak Jor, Bu Ida dan kedua anaknya. Engkau memberkati dalam setiap aktivitas apapun yang mereka lakukan Tuhan, Kau selalu ada bagi mereka. Engkau memberkati kedua anaknya Bapa, di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan ya Bapa. Jadikan mereka anak-anak yang setia dan taat takut akan Kau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah hikmat-Mu selalu turun bagi Pak Jor dan Bu Ida. Boleh mereka memiliki hati yang seperti hati-Mu Bapa. Biarlah Roh-Mu selalu ada dalam roh mereka Tuhan. Pikiran-Mu selalu ada dalam pikiran mereka Bapa. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, Kau tetap menyertai mereka. Berkat-Mu melimpah bagi hidup mereka. Penyertaan Kau sungguh dahsyat dan luar biasa. Dimanapun mereka berada Tuhan,
Jadikan mereka menjadi garam dan terang. Engkau memberkati di lingkungan di mana mereka tinggal juga Tuhan. Memberkati usaha mereka Bapa di dalam nama Yesus. Karena Engkau Bapa yang begitu baik, sangat baik, terlalu baik bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat Dewan Gembala di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap Dewan Gembala yang sudah Kau taruhkan di tempat ini Bapa. Engkau memberkati secara dahsyat dan luar biasa dalam pekerjaan, dalam mereka mendidik anak-anak mereka Tuhan. Urapan turun bagi setiap Dewan Gembala di tempat ini Tuhan. Jadikan mereka menjadi panutan bagi kami Tuhan. Menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau Bapa. Berkati mereka Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau berkati juga Tuhan untuk visi-misi gereja Gerakan Pentakosta Philadelphia Bapa. Kau berkati Bapa. Segala visi-misi ini Tuhan kami taruhkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang berdaulat. Dan Engkau Allah yang akan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan setiap kegiatan di tengah minggu ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Setiap kegiatan yang ada di gereja kami Tuhan, kami mau taruhkan semuanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Bahkan komsel mungkin akan dibuka Tuhan. Kami serahkan semuanya komsel yang ada di gereja ini Tuhan. Kami taruhkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan tidak mengandalkan akal, kekuatan, bahkan logika kami Tuhan. Kami tetap mengandalkan Kau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati pemuda, anak-anak tunas yang berada di gereja Gerakan Pentakosta, anak-anak sekolah ini Tuhan. Mereka adalah generasi penerus bagi kami Tuhan. Yang bekerja Kau berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka. Pimpinan di mana mereka bekerja Tuhan Kau berkati. Yang mengikuti studi Tuhan Kau berikan mereka roh kepikiran dan kecerdasan di dalam nama Yesus. Maka anak-anak sekolah itu Tuhan, biarlah mereka tetap di bawah pertumbuhan perkembangan Kau Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan yang ke dalam tangan-Mu. Kami juga Kau tahu Tuhan saat ini Bapa, kami membutuhkan gereja permanen. Kami terlalu yakin dan percaya karena Kau Bapa yang begitu baik, sangat baik, terlalu baik bagi kami Tuhan. Ketika kami membutuhkan gereja permanen, kami pegang janji-Mu Tuhan. Karena janji-Mu tidak akan pernah berubah sekarang bahkan selama-lamanya. Dimanapun Kau akan tempatkan kami terlalu yakin dan percaya Kau akan memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kami mau bawa bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Engkau memberkati mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh anggota kabinet, DPR, MPR yang berada di bangsa ini Tuhan, terutama anak-anak-Mu ya Bapa. Jadikan mereka menjadi berkat di dalam nama Yesus. Amin. Kami mau bawa bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan kami dengar banyak terjadi di bangsa ini Tuhan, seizin Kau. Kami yakin dan percaya ketika segala sesuatu terjadi di bangsa ini oleh karena Engkau Tuhan, Engkau pula yang akan memulihkan bangsa ini Tuhan. Bangsa ini akan dimenangkan dengan cara-Mu ya Bapa. Segala intimidasi, roh pemecah belah, tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Kau berdaulat bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan Bapa bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati segala rencana-rencana yang akan dirancang Tuhan. Kalau itu bukan berasal daripada Engkau, saat ini kami sehati kami mau tolak di dalam nama Yesus. Biarlah bangsa ini dipulihkan. Kami terlalu yakin dan percaya bangsa ini akan dimenangkan dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Karena kami memiliki Bapa yang begitu baik, sangat baik, terlalu baik bagi hidup kami. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur Bapa. Kami boleh menikmati perjamuan kudus-Mu Tuhan. Roti melambangkan tubuh-Mu Tuhan, yang sudah mengampuni kami dari segala kesalahan kami Tuhan. Pelanggaran kami yang sudah kami lakukan Kau sudah mengampuni. Anggur menandakan darah yang sakit sudah Kau pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Kau sudah memberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Mulai saat ini Tuhan, pagi, siang, sore hingga malam hari. Segala aktivitas kami taruhkan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau memberkati kami Tuhan. Terima
kasih Bapa, berkat-Mu yang melimpah bagi hidup kami. Engkau Allah yang berdaulat bagi hidup kami. Amin. Karena kami tetap ada dalam genggaman Engkau. Kami tetap ada dalam dekapan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang berotoritas dalam setiap napas kita. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri doa ini Tuhan, kami akan berdoa sesuai dengan apa yang Kau sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami akan menerima berkat melalui hamba. Bapak Ibu, kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita menerima berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Sebagaimana Allah memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, demikian berkatnya tercurah atas jemaat ini dari sekarang. Oleh karena kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memimpin, memelihara, bahkan memberkati. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kelak yang kedua. Saat Ia datang kedua kali, Ia datang untuk mengangkatmu, menempatkanmu di tempat di mana Ia telah sediakan, yaitu di surga. Dan di sanalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Ku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menyertai. Aku bersamakan setiap kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersamakan percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Selamat merayakan Pentakosta. Saudara sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Memberkati semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun, umat pilihan Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.